khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul Azim. Ayat 54, inna sesungguhnya Rabbakum Tuhanmu Allah alladzi yang khalaqo telah menciptakan as-samawati langit wal ardo bumi bisitati dalam 6 ayamin hari summa istawa dia berkuasa alal arsy di atas arasy yugshi dia menutup al-laila malam wan naharo siang yatlubuhu mengikutinya hasisan dengan cepat wasyamsa dan matahari wal qamaro dan bulan wan nujuma dan bintang musakhkharatin tunduk berjalan dalam porosnya menjalankan kewajibannya bi amrihi dengan perintahnya. Ala ingatlah lahu baginya al khalqu penciptaan wal amru dan perintah. Tabaraka maha suci maha berkah Allah Rabbu Tuhan al alamin
Nah, alhamdulillah nih, satu ayat itu pasti sudah ada yang tahu satu dua kata gitu. Dari dulu inna pasti artinya sesungguhnya. Jadi inna, kalau ini sesungguhnya aku, kalau innaka sesungguhnya kamu tuh, innakum sesungguhnya kalian. Nah, itu jadi kan kata kuncinya inna. Udah di situ akan mengikuti kata-kata selanjutnya. Inna. Nah, kalau di sini kan tanpa ada tamah-tamah. Jadi inna sesungguhnya. Robbakum Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhanmu. Tuh. Allahu ialah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan atau telah menciptakan langit dan bumi bi sittati ayyam, dalam 6 masa. Saat itu hari belum ada, sebutnya masa. Kemudian summa stawa, kemudian dia berkuasa tuh gitu. Ala arsy, di atas arash. Nah, arash dia menutupi malam dengan siang. Jadi sekarang datang siang, kemana malam? Ah gitu ya. Tadi malam nih, datang siang, kemana sih malamnya? Oh, nah ini orang jarang memikirkan itu. Dia menutup malam dengan siang yang mengikutinya dengan cepat. Gitu ya. Tidak ada yang terlambat. Misalnya matahari terlambat, akhirnya bulan nunggu, tidak begitu. Jadi semuanya sesuai dengan perjalanannya. Ini yang namanya ya ayat-ayat kaun, al-kaun. Jadi siang, malam, nah ya, dia menutup malam dengan siang, yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya matahari, terus bulan dan bintang. Nah ini, itu makhluk-makhluk yang raksasa itu, gitu ya. Bulan saja segede apa? Berapa kali bumi itu kan? Matahari juga tuh. Bulan, bintang, tuh. Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang, masing-masing tunduk dengan perintahnya. Jadi sesuai dengan perintahnya, jalan semua terus. Dan matahari belum pernah mogok. Nah, gitu ya. Bulan belum pernah repot. Nah, semuanya jalan. Tapi nanti akan sekali-kali akan apa? Akan berubah. Yang tepat menjadi lambat, ya. Yang terang menjadi gelap. Nanti terjadi itu semuanya. Nah, ini semua berjalan. Bayangkan kalau matahari membakar ingsun. Panan poe kumaha kuring cek man poe. Bintang-bintang tong kudu diatur cenah. Jadi semua diaradu semuanya itu. Kalau sudah diadu, ya itulah yang disebut dengan yaumul kiamah. Nah itu. Sekarang masih alhamdulillah masih alakur gitu ya. Matahari akur, bulan akur, bintang gemintang. Maksud akur itu sesuai dengan perjalanannya gitu. Dengan orbitnya gitu ya. Nah itu. Dengan tepatnya. Dan ini semua ya tunduk dengan perintah Allah tuh. Gitu. Karena Khalik memerintah makhluk. Kumaha teh? Khalik memerintah makhluk. Nah, jadi kalau Khalik itu kan memerintah. Kalau makhluk diperintah tuh. Kudu anu ternyata makhluk. Jadi Allah sebagai Khalikun, ciptaannya sebagai makhlukun tuh gitu. Diurang sebagai makhluk. Pokoknya semua selain Allah itu makhluk. Hanya ada nama-namanya. Ingatlah baginya lah
wewenang penciptaan dan pengurusan. Tuh ini urusan matahari, urusan bulan, urusan bintang gemintang, itu urusan Allah. Wewenang penciptaan dan pengurusan. Maka di ujungnya ada kata-kata tabarakallahu rabbul alamin. Berkah Allah atau maha berkah Allah, Tuhan semesta alam. Nah ini jadi ayat yang kita baca mengungkapkan sekitar apa yang diungkapkan barusan, diawali dengan inna, sesungguhnya. Nah, jadi Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia adalah pencipta alam semesta. Nah, makhluk mah nggak bisa gitu ya. Sok di mana makhluk yang bisa membuat langit, dan langit pun sangat tinggi. Berapa ketinggian langit dari bumi ke langit? Tuh, gitu kan? Ada ruang hampa, ruang kosong. Itu kalau orang yang berpikir melihat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi itu semuanya Allah yang menciptakan. Dia adalah pencipta alam semesta, alam samawi, alam ardi dalam 6 hari. Nah gitu ya. Hari saat itu, bukan hari yang sekarang. Karena mataharinya baru diciptakan, bulan diciptakan, langit diciptakan, dan bumi. Tapi penciptaannya itu dalam 6 masa, 6 hari. Hal itu pun diberitahukan oleh Allah bukan hanya dalam satu ayat Al-Quran. 6 hari itu ialah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah itu, pada hari itulah semua makhluk diciptakan pada hari ya, atau pada hari yang diungkapkan tadi. Itulah Allah menciptakan Adam. Tuh, Adam masanya sendirian, ditemani oleh Hawa. Tuh, jadi berdua gitu. Setelah berdua terus bertambah, berkembang biak, sampai sekarang sudah berapa jumlah yang hidup di dunia sekarang? Kalau tidak salah di sekitaran 5 miliar. 7. Oh, 7 miliar, subhanallah. Betapa relainya gitu. Subhanallah. Jadi memang begitu Allah menciptakan manusia Adam. Para ulama berikhtilaf nih mengenai hari tadi kan. Berikhtilaf, berbeda pendapat gitu. Mengenai hari itu. Apakah setiap hari itu sama dengan setiap hari sekarang? Nah, gitu. Sebagaimana yang secara langsung kita pahami. Kalau orang nyebutkan hari teh, pasti pikiran nanti apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu hari. Makanya tadi ketika di awal disebutkan, ketika berbicara hari itu manusia akan terfokus kepada hari-hari yang dijalaninya. Dan setiap minggunya 7 hari, setiap bulannya 30 hari, setiap tahunnya, nah semuanya dihitung terus gitu ya. Kemudian diungkapkan di sini ya, atau setiap hari itu sama dengan 1000 tahun, seperti ditegaskan oleh Mujahid dan Imam Al-Ahmad atau Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dan Ibnu Abbas, pada hari Sabtu tidak terjadi penciptaan, sebab ia merupakan hari ke-7. Gitu. Hari Sabtu tidak ada penciptaan. Ia merupakan hari ke-7. Hari ke-7 juga disebut Sabat,
yang berarti putus. Sabat itu putus artinya. Nah itu. Jadi putus gitu ya. Hari ke-7 juga disebut sabat yang berarti putus. Nah, adapun firman Allah Ta'ala, kemudian dia bersemayam di atas aras. Apa itu bersemayam? Sehubungan dengan soal ini, nah ini terdapat banyak sekali pendapat juga ini soal bersemayam. Allah bersemayam di atas arasy. Banyak ini pemikiran ya, pendapat begitu. Dalam menghadapi soal ini, kami itu kata penulis nih, menempuh jalan salafus sholih dan para imam kaum muslimin lainnya, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Jalan itu ialah membiarkan ayat itu apa adanya. Tuh, saking terbatasnya tidak sanggup mengartikan tadi dikatakan di atas aras gitu ya. Bersemayam itu seperti apa? Para mufasir tidak menyebut artinya. Pokoknya Allah bersemayam di atas aras gitu aja. Tidak ada kelanjutan penjelasan karena banyak pendapat, banyak keterbatasan itu. Jadi di sini diungkapkan jalan itu ialah membiarkan ayat itu apa adanya tanpa mengadaptasikan, menyerupakan dan menangguhkan katanya. Pengertian yang cepat tertangkap oleh orang-orang yang menyerupakan adalah dinegasikan dari Allah Ta'ala ini, karena tidak ada satu perkara pun di antara makhluk ya, di antara makhluknya yang menyerupai dia. Dalam bahasa tauhidnya apa itu? Dalam bahasa tauhidnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Apa? Dalam sifat 20 ada itu disebutkan di situ. Jadi Allah itu berbeda gitu ya dengan tidak sama pastinya juga. Seperti orang yang membuat meja tidak sama dengan mejanya gitu. Meja mah kitu tah, anu ngabuatna kieu gitu, beda gitu ya. Lamun ayeuna nunyeun meja sama dengan meja berarti nya meja teh gitu. Nah ini Allah mustahil sama, beda. Tidak ada satu perkara pun yang serupa dengan dia tuh. Muhlafatulil hawadis. Nah itu. Ada muhlafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Itu dari mulai wujud kidam bako muhlafatu itu dalam apa 20 siapa sifat 20 itu. Bahkan anak-anak dulu sedang kecil diajarkan tauhid di antaranya hafal gitu. Hal-hal wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Terus ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan samian basyiron. Tah, eta teh apalna ti heula eta teh. Zaman budak gitu. Nah, ayeuna apal keneh. Nah, tapi lamun teu diajar mah apal. Yang di pesantren, di masjid-masjid kecil gitu dulu itu ada. Yang namanya itu sifat-sifat 20. Sifat-sifat 20. Nah, itu. Kemudian dia maha mendengar. Nah, ini maha mendengar. Kalau kita mah mendengar. Kalau Allah maha mendengar, begitu. Kita melihat Allah maha melihat. Maha melihatnya melihat tanpa batas gitu. Ada orang melihatnya ada batasnya. Bahkan suka ada orang ingin melihat segala-galanya. Apa namanya Mas? Ingin melihat tembus pandang sampai kaki itu berlebihan.
Justru Allah sudah mengukur mata kita kemampuannya segini. Kalau sudah rusak pakai kacamata, kacamata rusak pakai kacamata anyar gitu terus berubah-ubah ya dalam rangka upaya usaha tuh. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Nyumput ke mana? Mau nyumput ke mana itu? Semua dalam pengawasan Allah. Nah, inilah yang disebutkan menguatkan keimanan. Kalau kita sudah berbicara menguatkan keimanan, ya iman yang kuat gitu. Makanya Allah kemarin di dalam pengajian kemarin, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman supaya ini kamari. Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman supaya beriman kemarin gitu. Gus iman masih diperintah supaya beriman lagi, karena ada orang yang beriman kadangkala bisa lepas imannya. Mudah-mudahan orang kuat iman ya. Persoalan ini ialah seperti dikatakan oleh para imam. Nah, di antaranya pendapat Nu'aim ya, yang menjadi gurunya Al-Bukhari, Masya Allah. Nu'aim itu gurunya Al-Bukhari. Tahu Al-Bukhari? Bukhari itu 3/4 umurnya digunakan untuk mencari hadis. Berjalan itu 1000 km kata dalam cerita itu ya. Berjalan mencari hadis. Di mana ini hadis? Dan kalau tidak salah ya, Bukhari itu menemukan 1.000.000 hadis. Dari yang 1.000.000 hadis dikurun Pak. Disuruh terus dipilah. Akhirnya tersaringlah 250.000 hadis. Dan dia meninggalnya masih muda. Tapi banyak meriwayatkan tentang Rasulullah. Jadi kalau ada hadis ada kata-kata rawahu, hadis riwayat Bukhari, itu jangan ragu-ragu. Atau hadis riwayat Bukhari Muslim, atau hadis riwayat muttafaqun alaih. Itu yang juga mereng-rengan. Nah, beliau itu berjalan 1000 km, 3/4 umurnya digunakan untuk mencari hadis, dan dia itu terkenal di dunia sebagai orang yang meriwayatkan hadis. Yang meriwayatkan kan gitu. Dari si anu kata si anu, cek si anu, terus si anu sampai Rasul. Itu hadis. Ada sanad, ada rentetan gitu ya, gitu. Kalau Quran mah langsung gitu ya. Kalau hadis itu kan dikumpulkannya pun sudah sekian lama Rasul wafat baru dikumpulkan hadis itu gitu. Nah, kemudian salah seorang yang banyak juga meriwayatkan hadis tentang kehidupan berkeluarga adalah Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah itu istri Nabi yang paling muda. Ketika beliau paling muda, wafat Rasul usianya masih panjang untuk menjelaskan hadis tentang bagaimana Rasul makan, minum, berkeluarga. Wah, di situ keluar hadisnya itu. Nah, itu hadis dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu putra siapa? Putra Abu Bakar ya, jangan ragu-ragu. Abu Bakar, kan Abu Bakar itu siapa? Sahabat Nabi yang paling dekat. Nah, yang paling dekat. Bahkan dikatakan Abu Bakar Siddiq. Artinya Abu Bakar itu orang yang pertama kali membenarkan perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain masih ulang-ulang, beliau sodakta, benar Muhammad apa yang kau katakan. Oh, gitu. Maka diberi gelar As-Siddiq tuh gitu. Nah, di sini ya, di antaranya pendapat Nu'aim yang menjadi gurunya Al-Bukhari. Dia berkata, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kafirlah ia. Oh, gitu. Maka jangan bertanya-tanya Allah itu juga kumaha, jangan itu.
Karena ada orang ya kalau berbicara Allah, ngabayang hati nate jika kumaha satu arah teh. Jangkungna sabaraha meternya. Ini. Kata siapa tadi? Kata siapa? Kata Nu'em. Nu'em gurunya Bukhari mengatakan, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kafirlah ia. Barang siapa yang mengingkari perkara yang dijadikan sifat oleh Allah untuk dirinya, maka kafirlah dia. Tuh. Barang siapa yang mengingkari apa? Menolak. Ya. Barang siapa yang mengingkari perkara yang dijadikan sifat oleh Allah untuk dirinya, maka kafirlah dia. Tidak ada satu perkara pun yang dijadikan sifat oleh Allah dan Rasulnya untuk dirinya yang mengandung kemiripan. Nah, gitu. Jadi diungkap di situ, ya. Jadi tidak ada satu perkara pun yang dijadikan sifat oleh Allah dan Rasulnya untuk dirinya yang mengandung kemiripan. Tidak ada gitu ya. Walaupun tadi ya Allah Maha mendengar, kita mendengar. Itu mendengar, kalau kita mendengar dengan apa? Dengan telinga. Kalau Allah Allahu alam, dengan kekuasaannya saja gitu kalimatnya. Jadi jangan dibayangkan Allah bertelinga ya, itu kan begitu. Nah, jadi ini kadang-kala orang kan suka gitu ngebayang-bayangkan gitu. Nah, kalau ada bayangan itu segera mohon perlindungan kepada Allah supaya setan tidak terus menggejolak tuh gitu. Karena setan mah terus gitu. Jadi mah bener sina salah. Jadi masalah terus disalah-salahkan. Nah, gitu. Barang siapa yang menetapkan sekarang bagi Allah Ta'ala, ya, menetapkan bagi Allah Ta'ala perkara yang dijelaskan oleh ayat-ayat yang jelas dan kabar-kabar yang sahih menurut cara yang pantas bagi keagungan Allah, dan dia menegasikan ya aneka kekurangan dari Allah, maka sesungguhnya dia menempuh jalan petunjuk. Di jalannya ada berapa? Ada dua. Tadi jalan yang benar, jalan yang tidak benar. Nah, gitu. Jalan yang benar. Kemudian firman Allah Ta'ala, dia menutupkan malam sekarang. Malam kepada siang, katanya menutupkan asalnya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat tuh, yakni kegelapan yang ini hilang oleh cahaya yang itu, dan cahaya yang ini hilang oleh kegelapan yang itu. Masing-masing dari keduanya mengikuti yang lain dengan cepat tanpa tertinggal. Inilah Allah menciptakannya. Jadi kalau kita memperhatikan matahari, bulan, ya harus tepat. Bahkan kalau tidak tepat akan jadi masalah. Seperti orang yang bekerja di pabrik mobil katanya. Itu rangkaian mobil itu sudah ada komponen-komponennya gitu. Nanti yang masang baut apa sudah pas gitu. Namun anu masang baut nunutan gitu, ya. Ngelukun nunutan gitu ya. Nah, maka nanti yang lain akan berpengaruh tuh. Artinya tidak ada kebersamaan. Nah, di sini timbul permasalahan. Tapi di sini Allah tidak begitu. Semua tepat. Tidak ada yang saling mendahului. Sesuai dengan cepat tepat apa yang ditentukan. Jika yang ini pergi, maka datang yang itu. Demikian pula sebaliknya. Nah, penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan malam tidak mendahului siang. Sugan siang datang pangheulana, tidak. Yakni tidak kehilangan waktu sedikit pun sehingga yang satu menjadi mundur tuh. Namun yang satu mengiringi yang lain
tanpa ada selang waktu di antara malam dan siang. Oleh karena itu Allah berfirman, yang mengikutinya dengan cepat dan matahari, bulan serta bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Nah, ini. Yani semuanya itu berada di bawah dominasi, penaklukan dan kehendaknya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Tuh, gitu. Ada hak, ada kewajiban. Jadi hak Allah untuk menciptakan dan memerintahkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah ciptakan. Yakni pemilikan dan pengaturan itu ialah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dalam doa maksur dari Abu Darda yang diriwayatkan secara marfu dikatakan, Allahumma lakal mulku kulluhu wa lakal hamdu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu as'aluka minal khairi kulli wa a'udzubika minasyarri kullihi. Nah, ini. Ya Allah, kepunyaan Engkaulah segala kerajaan, kepunyaan Engkaulah segala puji. Nah, ini. Dan kepada Engkaulah segala urusan berpulang. Aku memohon segala kebaikan kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan. Ini doa bagus nih. Jadi ya Allah, kepunyaan Engkaulah segala kerajaan. Nah, ini. Halo, ulangi. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal hamdu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Waduh. As'aluka minal khairi kulli wa a'udzubika min syarri kullihi. Di sini ada yang menghalangi kullihi atau kulli, ini ada yang doa yang barusan. Nah, di sini ya Allah, kepujaan Engkaulah segala kerajaan. Jadi tidak ada raja-raja yang lebih, semuanya itu yang menjadi raja kerajaan yang Allah ya ciptakan, semuanya hanya Allah, kerajaan di atas ya makhluknya gitu. Jadi ya Allah, kepunyaan Engkaulah segala kerajaan. Kemudian kepunyaan Engkaulah segala puji. Dan kepada Engkaulah segala urusan berpulang. Urusan apa saja itu. Aku mohon segala kebaikan kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan. Pokoknya semuanya kembalikan kepada Allah. Makanya kalimat yang paling simpelnya apa? Yang kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini jadi kita hanya berproses aja, berupaya dengan segala upaya yang mudah-mudahan menjadi kenyataan. Ulangi, Allahumma lakal mulku kulluhu walakal hamdu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu as'aluka minal khairi kulli wa a'udzubika min syarri kullihi. Ini kelihatannya yang kedua tadi kullihi ini nih. Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal mulku kulluhu wa lakal hamdu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu as'aluka min khairi kullihi. Itu ya, kullihi wa a'udzubika min syarri kullihi. Nah, ini doa yang cukup cukup bagus dan bisa dijadikan amalan.
Karena ini dari Abu Darda, dari hadis Nabi. Dalam doa disebut doa maksur. Doa maksur itu doa yang tidak diragukan, doa yang sudah populer. Nah itu hadirin wal hadirat dalam kajian tafsir. Mudah-mudahan pengajian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.